Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Isti Azelia, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini izinkan saya menjelaskan terkait mekanisme akad pada Bank BJB Syariah dan asuransi iGrid Heritage sebagai mata kuliah manajemen keuangan syariah. Pada Bank BJB Syariah, saya mengambil produk tabungan haji IB Maslahah, di mana produk tabungan haji IB Maslahah ini merupakan produk tabungan khusus untuk mempersiapkan biaya haji yang dikelola secara profesional dan sesuai syariah, dilengkapi dengan layanan online Siskohat atau sistem komputerisasi haji terpadu yang memungkinkan kita mendapatkan kepastian keberangkatan dari Kementerian Haji dan Umroh setelah saldo tabungan haji kita memenuhi nominal persyaratan. Pada tabungan haji IB Maslahah ini menggunakan akad mudharabah, yang dimana bank mengelola dana nasabah dan keuntungan dibagi sesuai nisbah. Mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah ini melibatkan pembagian keuntungan investasi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan. Dalam konteks tabungan haji IB Bank BJB Syariah ini, nisbah bagi hasil yang didapatkan sebesar 99% untuk bank dan 1% untuk nasabah. Artinya, Bank BJB sebagai pengelola dana mendapatkan 99% keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tabungan haji, dan nasabah mendapatkan 1% sebagai bagi hasil keuntungannya. Untuk keunggulan produk tabungan haji IB Maslahah ini adalah: yang pertama, bebas biaya administrasi dan setoran awal. Yang kedua, setoran rutin minimal 10.000, yang dimana ini sudah auto debit setiap bulannya. Yang ketiga, ada pembukaan tabungan untuk anak sejak usia 0 tahun. Yang keempat, ada layanan booking set haji sejak umur 12 tahun. Dan yang terakhir, adanya layanan online Siskohat untuk mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan. Yang selanjutnya ada asuransi jiwa iGrid Heritage, di mana asuransi iGrid Heritage ini adalah produk asuransi jiwa syariah yang memberikan manfaat asuransi jiwa sampai dengan peserta berusia 99 tahun, di mana polis menyediakan manfaat meninggal dunia. Manfaat asuransi pada produk ini bertambah 100% apabila peserta meninggal dunia pada saat menjalani ibadah haji sebelum atau pada saat peserta berusia 70 tahun selama masa asuransi. Produk ini juga memberikan pilihan fasilitas wakaf bagi peserta sebesar persentase tertentu dari manfaat asuransi. Selanjutnya adalah akad yang digunakan pada asuransi iGrid Heritage. Pada produk asuransi iGrid Heritage ini menjadi asuransi jiwa murni syariah di Indonesia yang menganggap prinsip saling melindungi dan tolong-menolong melalui investasi bagi hasil dalam bentuk tabaru untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad. Jadi, akad yang paling utama dari asuransi iGrid Heritage ini adalah akad tabaru, yang dimana sebesar 55% dari kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dialokasikan ke dana tabaru sebagai dana tolong-menolong antar peserta. Kemudian yang kedua ada akad ujroh, yang dimana sebesar 45% atau sisa dari akad tabaru digunakan sebagai ujroh atau imbalan jasa pengelolaan bagi perusahaan asuransi. Yang ketiga ada akad tijaroh, yang dimana akad ini menjadikan peserta secara kolektif atau secara individu perusahaan menjadi tujuan komersial. Yang keempat ada akad qard, yang dimana pinjaman dana dari perusahaan kepada dana tabaru dalam rangka mengulangi ketidakcukupan aset dana tabaru untuk membayar satuan atau klaim atau manfaat kepada pemegang polis atau peserta. Ada akad wakalah bil ujroh, yang dimana ini memberikan kuasa pada perusahaan sebagai wakil peserta untuk pengelola dana tabaru sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujroh atau fee. Dan yang terakhir ada wakaf,
yang dimana perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut UU Nomor 41 Tahun 2024 tentang wakaf. Pada asuransi iGrid Heritage ini memiliki manfaat yang cukup banyak, di mana peserta yang meninggal saat polis masih aktif, maka perusahaan akan membayar 100% manfaat asuransi kepada penerima manfaat dan nazir. Dan yang kedua, apabila peserta meninggal saat menjalankan ibadah haji sebelum 70 tahun dan polis masih berlaku, perusahaan akan membayar 200% manfaat asuransi kepada penerima manfaat dan nazir. Dan yang terakhir, jika peserta meninggal saat polis aktif dan usianya kurang dari 5 tahun, perusahaan akan membayar manfaat sesuai tabel setelah memperhitungkan biaya yang berlaku atau tertunggak jika ada. Jadi gitu teman-teman, dari materi yang saya sudah jelaskan tadi, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.